Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel saya, Didin Putra Arsad. Kali ini saya akan membahas mengenai tips sukses membuka usaha baru, terutama untuk pemula dan yang masih muda. Jadi tips ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya memulai usaha di umur 24 tahun dan sampai saat ini saya menjalani dua usaha. Yang pertama yaitu usaha industri roti dan yang kedua usaha produk minuman susu kedelai. Dari pengalaman usaha saya yang pertama, di usaha saya yang kedua itu saya ikutin tipsnya step by step ya. Dan benar saja dari awal sampai sekarang saya mendirikan usaha, saya tidak pernah mengalami kerugian. Jadi tips ini tuh dijamin worth it banget ya. So buat kalian yang penasaran, simak terus video ini sampai akhir. Tapi jangan lupa di subscribe, kemudian di like, dan juga dipasang lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya di video-video berikutnya. So langsung saja, ini dia 8 tips sukses berbisnis di usia muda versi Didin Putra Arsyad. Yang pertama itu niat. Jadi niat ini penting banget ya guys, karena berbisnis ini sama halnya dengan beribadah. Jadi sebelumnya kita harus niat dengan tulus, jangan setengah-setengah, harus sungguh-sungguh ya. Karena kalau misalnya kalian setengah-setengah, kalian akan berhenti di tengah jalan. Terus yang kedua, itu pelajari dulu bisnis apa yang mau kalian buka. Jadi sebelum saya memulai usaha baru yang kedua kemarin itu, dan sebelum saya menentukan produk apa yang tepat, selama 1 tahun saya itu pelajari dulu sampai akhirnya saya menemukan rasa, kualitas, dan packing yang benar-benar sempurna gitu. Terus yang ketiga itu support dari keluarga. Pada saat saya pelajari usaha yang kemarin yang kedua itu, beberapa kali saya sempat gagal sampai akhirnya saya juga sempat jenuh dan putus asa. Tapi karena support dari istri saya dan dia terus memberikan semangat untuk saya, dan sampai akhirnya saya berhasil juga. Jadi di sini saya mau ucapkan terima kasih yang banyak untuk istri saya dan juga keluarga saya, karena selama ini tanpa support dari mereka saya nggak akan bisa berhasil sampai saat ini. Yang keempat, atur keuangan mumpung masih muda. Jadi ini tuh penting banget ya guys. Banyak anak muda yang seumuran saya, mereka sering bilang, mumpung masih muda kita puasin waktu kita nongkrong dan bla bla bla. Nah stop kayak gitu ya guys, karena buat kalian mumpung masih muda, kalian harus menyisihkan uang kalian untuk modal usaha. Karena nggak lama kemudian kita juga akan berkeluarga, itu juga butuh uang. Nah paling tidak usaha kalian udah jalan dan hasil dari usaha itu kita gunakan untuk modal nikah dan lain-lain. Yang kelima, sisihkan cadangan modal. Jadi waktu kita memulai usaha, itu modal kita jangan dihabiskan di awal ya guys. Karena pada saat mulai operasional, ada saja kendala-kendala yang muncul baik dari segi teknis maupun operasional. Nah cadangan modal jadi kita bisa gunakan untuk keperluan ini. Yang keenam, baca peluang bisnis. Jadi saya sedikit cerita ya guys. Awal mula saya berbisnis susu kedelai ini, jadi ceritanya waktu istri saya hamil, hampir setiap hari saya disuruh beli susu kedelai. Dipikir-pikir kenapa saya nggak buat sendiri aja. Nah dari situ saya pelajari manfaat dari susu kedelai itu untuk apa aja sih. Dan ternyata banyak juga manfaatnya dan bisa dikonsumsi untuk semua kalangan. Dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk buka usaha susu kedelai. Yang ketujuh, atur strategi marketing. Jadi dari pengalaman saya usaha yang pertama itu, di usaha yang kedua tentunya hal yang mudah buat saya ya. Tapi cara yang saya pakai ini memerlukan modal teman-teman. Untuk kalian yang pemula, sambil mengumpulkan modal, kalian bisa mempromosikan ke teman-teman dekat kalian, teman kantor, ataupun kalian bisa menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram. Dan setelah mengumpulkan modal, kalian bisa ikutin cara saya. Jadi cara saya ini yaitu sistem titip ya teman-teman. Jadi di minggu pertama kalian titip produk kalian di warung-warung, di toko-toko, ataupun di supermarket dan lain-lain. Karena rata-rata mereka nggak mau bayar dulu sebelum produknya laku. Nah di minggu kedua kita ambil bayar yang minggu sebelumnya dan titip yang baru lagi. Begitu seterusnya. Jadi begini ya teman-teman ya. Misalnya di minggu pertama nih ya, di hari Seninnya kita datangi toko ABC, kita titip susu kedelai kita. Kemudian di hari Selasa kita datangi toko D, E, F gitu. Lagi kita titip susu kedelai kita.
Begitu seterusnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di minggu kedua di hari Senin kita datangin lagi toko ABC yang tadi itu. Kita ambil bayar susu kedelai kita yang minggu sebelumnya dan kita taruh lagi susu kedelai yang baru. Begitu seterusnya. Makanya di minggu pertama itu kita pakai modal sendiri dulu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu inovasi. Nah, ini poin penting untuk bisnis kita bisa berkembang atau tidak ke depannya ya teman-teman. Kita harus bisa membaca tren dan kondisi yang ada. Seperti contohnya susu kedelai saya pada awal dibuka itu saya cuma punya rasa original saja. Tapi pada saat pandemi COVID-19 kemarin itu kan untuk menjaga stamina atau menjaga daya tahan tubuh itu diperlukan jahe merah ya teman-teman ya. Sehingga pada saat itu saya menambahkan rasa jahe merah. Dan setelah itu juga saya menambahkan rasa buah yang lain seperti durian, melon, anggur, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu dia tadi tips sukses berbisnis di usia muda versi Didin Putra Arsa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.